Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Untuk kali ini Bang Satrio akan melanjutkan serial Lucifer season 3 episode 11. Oke, tanpa basa-basi lagi, sekuil langsung ke filmnya. Di episode 11 ini kita akan dibawa ke masa lalu Lucifer. Jadi di episode ini Lucifer belum mengenal siapa itu detektif Chloe, Dr. Linda, Charlotte, serta Dan dan juga Ella. Selain itu, Chloe serta detektif Dan masih berstatus sebagai suami istri. Scene awal terlihat Lucifer sedang berjalan-jalan di kota Los Angeles. Di sini Lucifer berkaca dan membuat seorang tunawisma ketakutan karena sayap yang dimilikinya. Di sebuah pesta, Lucifer sedang bersenang-senang dengan bermain cupcake. Di saat ini juga, tiba-tiba waktu melambat dan ternyata Amenadiel datang untuk mengajak Lucifer kembali menjalankan tugasnya sebagai penjaga neraka. Setelah berdebat, akhirnya Lucifer meminta waktu 10 menit untuk berpamitan dengan para mainannya. Di luar, Amenadiel bertemu dengan seorang pria yang tengah berolahraga dan memuji jika gaya berpakaian Amenadiel sangatlah keren. Ketika pria itu pergi, terdengar suara tembakan dan muncul seorang pria bertopeng. Di sini pria bertopeng langsung menembak Amenadiel beberapa kali hingga jatuh tersungkur. Sebelum pergi, pria tersebut sempat mengambil kalung milik Amenadiel. Setelah tersadar, Amenadiel pun panik mendapati kalung miliknya sudah menghilang. Ketika Lucifer sedang bermain dengan mainannya, Amenadiel datang dan berganti pakaian sembari mengatakan jika dia memiliki sedikit urusan yang sangat penting. Amenadiel kemudian mendatangi kantor kepolisian dan bertemu dengan Chloe yang belum menjabat sebagai detektif. Di sini Amenadiel membuat laporan jika dirinya telah menjadi korban perampokan di Jalan Franklin. Chloe lalu bertanya apa yang dicuri oleh si perampok. Amenadiel mengatakan jika si perampok telah mencuri kalung miliknya yang sangat berharga. Ketika Amenadiel menyerahkan sketsa gambar pelaku kepada Chloe, di sini Chloe mendapat telepon dari suaminya yaitu detektif Dan yang tengah berada di lokasi TKP. Detektif Dan mengatakan jika dia akan pulang larut malam karena harus menangani kasus penemuan mayat di Jalan Franklin. Sontak saja Chloe mengaitkan kasus tersebut dengan laporan milik Amenadiel yang ternyata Amenadiel sudah tidak berada di sana. Amenadiel lantas menemui Lucifer dan memberitahu jika kalung miliknya telah dicuri oleh seseorang. Selain itu, Amenadiel juga meminta Lucifer untuk membantu mencari kalung tersebut. Lucifer pun mau membantu Amenadiel dengan syarat Amenadiel mau mengikuti dan menuruti semua keinginannya. Sesuai laporan dari Amenadiel, Chloe lalu mendatangi tempat tersebut dan menemukan sebuah benda yang terdapat bercak darah. Di lokasi TKP, Chloe datang menemui detektif Dan serta mendapat kecupuan manja dari sang detektif. Chloe lalu mengatakan jika dia baru saja mengecek lokasi perampokan dan menemukan sebuah gantungan kunci dengan bercak darah. Karena menurut Chloe kejadian ini saling berkaitan, maka Chloe meminta detektif Dan untuk mengizinkannya menyelidiki kasus ini. Di sebuah pesta, Amenadiel kesal kepada Lucifer karena merasa jika Lucifer datang ke sini bukan untuk mencari si pencuri melainkan hanya untuk kesenangan Lucifer. You didn't come here to find this thief, did you? You're just trying to stall your return to hell. Tanpa diduga, di saat itu juga Amenadiel dan Lucifer melihat berita mengenai kematian petarung MMA bernama Aiden Scott di Jalan Franklin. Amenadiel menyadari jika korban adalah orang yang ditemui sebelum kalungnya dicuri. Di sini Amenadiel menyimpulkan jika orang yang membunuh Aiden adalah orang yang menembak dan juga mencuri kalung miliknya. Lucifer lalu mengatakan jika dia bisa membantu Amenadiel jika Amenadiel mau memberikannya sebuah mobil demi melancarkan rencana mereka. Dengan berat hati, Amenadiel pun menyetujui permintaan Lucifer. Ditemani Amenadiel, Lucifer pun memutuskan untuk memilih mobil Chevrolet Corvette C1 Roadster tahun 1962. Mobil ini menggunakan mesin V8 dengan tenaga 197 horsepower di 5000 rpm. Ketika tiba di lokasi tujuan, Amenadiel baru menyadari jika tempat itu merupakan industri film dewasa. Lucifer mengatakan jika dia mengenali wanita di foto berita Aiden dari belahan dadanya. Wanita itu tidak lain adalah Misty Canyon, seorang pemain di film dewasa. Amenadiel yang tidak mengetahui apa-apa justru diminta menjadi lawan main Misty sebagai pembersih kaca. Ketika Misty hendak memancing Amenadiel, di sini Amenadiel justru mengatakan jika dia datang ke sini bukan untuk bersenang-senang, melainkan untuk mencari pelaku yang membunuh Aiden serta mencuri kalung miliknya.
Sembari duduk di sofa serta menangis tanpa air mata, Misty mengatakan jika dia memang kenal dengan Aiden dan tidak menyangka Aiden telah tewas. Menurut Misty, Aiden merupakan pria yang baik hati. Kabar yang diterima Misty terakhir kali, Aiden sangat marah ketika diminta seseorang untuk mengalah di sebuah pertandingan yang akan berlangsung di arena Rico Hollywood dengan imbalan uang yang sangat fantastis, bombastis, romantis. Chloe mendatangi tempat latihan Aiden dan bertemu dengan sang pelatih yang bernama Jill. Dari keterangan Jill, Aiden sempat bertengkar dengan seorang promotor sekaligus partner kerja dari Tio Sorrento di arena Rico Hollywood. Lucifer dan Eminadil pun mendatangi arena Rico Hollywood bertepatan dengan Chloe yang juga berada di sana. Chloe kemudian berlari menangkap rekan Tio yang kabur setelah mengetahui Chloe dari LAPD. Sedangkan Lucifer menemui Tio dan bertanya apakah Tio yang mengatur pertandingannya Aiden sebelumnya. Di sini Tio langsung berasumsi jika Lucifer datang untuk bertarung dengan Eminadil sebagai petarungnya. Ketika Tio beralasan tidak mau menerima pemain asing, di sini sempat terjadi ketegangan hingga membuat Eminadil berhasil menumbangkan mantan juara kelas berat hanya dengan sekali pukulan. Hal ini pun menjadi lampu hijau bagi Eminadil serta Lucifer untuk mengikuti pertandingan yang akan datang. Di tempat gym, Lucifer menjelaskan jika mereka akan memancing pelaku keluar dengan menjadikan Eminadil petarung terkuat di arena agar mendapat penawaran yang sama dengan Aiden. Tujuan latihan ini bukanlah untuk membuat Eminadil semakin kuat, melainkan untuk melatih Eminadil bertarung layaknya manusia biasa tanpa menggunakan kekuatan malaikatnya. Dengan pukulan terburuknya, Eminadil masih sanggup menghempaskan samsak dengan begitu mudah. Latihan selanjutnya adalah latihan beban serta latihan menangkap ayam. Menangkap ayam. Beberapa saat kemudian, Tio menemui Lucifer dan mengatakan jika petarungnya sangat berbakat. Lucifer memancing Tio dengan mengatakan jika dia memiliki petarung kuat untuk mendapatkan uang yang sangat banyak, tidak peduli menang ataupun kalah. Tio lantas menawari Lucifer untuk mengalah di sebuah pertandingan dengan imbalan uang yang sangat banyak, seperti penawaran yang pernah Tio berikan kepada Aiden. Tanpa basa-basi lagi, Lucifer langsung melayangkan pukulan tepat mengenai wajah dari Tio. Di kantor kepolisian, Chloe mengatakan kepada detektif Dan jika dia berhasil menangkap salah satu rekan kerja Tio. Informasi yang didapat Chloe ternyata Tio merekayasa pertandingan untuk keluarga kriminal Sarkeesian. Sayangnya, Aiden ternyata menolak tawaran Tio sebelum akhirnya terbunuh. Di saat Chloe meminta izin kepada detektif Dan untuk menemui pengacara dari keluarga kriminal Sarkeesian, di sini detektif Dan melarang karena mereka belum menemukan bukti yang cukup kuat. Eminadil mengatakan kepada Lucifer jika Tio tidak mengetahui mengenai kalung miliknya. Lucifer kemudian memberitahu Eminadil jika dia telah memanggil Mesigin sebagai pilihan terakhir untuk mengetahui kebenaran dengan cara menyiksanya. Mace from this stabbing object. I'm here for the truth. Setelah menyiksa Tio dengan cara bercinta, Messi mengatakan jika Tio tidak membunuh siapapun dan tidak mengambil kalung milik Eminadil. Akhirnya di sini mereka memutuskan untuk membuat pelaku bertaruh dalam pertandingan Eminadil. Nantinya Eminadil akan mengalah dalam pertandingan dan akan menunggu siapa orang yang akan mengambil uang hasil taruhan dan mengetahui si pelaku. Walaupun sudah dilarang oleh detektif Dan, Chloe tetap menemui pengacara keluarga kriminal Sarkeesian yang tidak lain adalah Richard Charlotte. Di sini Charlotte tidak mau memberikan informasi apapun hingga Chloe mengatakan apa yang akan terjadi jika keluarga Sarkeesian mengetahui jika Charlotte juga menjadi pengacara keluarga Sokolov, yang notabene kedua keluarga ini masih dalam status berperang. Akhirnya Charlotte pun menawari Chloe untuk duduk sembari berbincang ringan. Sebelum memasuki arena pertandingan, Eminadil berterima kasih kepada Lucifer karena telah membantunya hingga sejauh ini. Eminadil tidak mengira jika iblis seperti Lucifer bisa secerdik ini. Perkataan Eminadil pun membuat Lucifer naik darah dan menggantikan pemain yang seharusnya melawan Eminadil di pertandingan. Di arena pertandingan, Eminadil terkejut karena yang menjadi lawannya adalah Lucifer. Lucifer mengatakan jika lawan Eminadil haruslah seorang iblis, bukan melawan manusia biasa. Bisa dibilang jika Lucifer merasa sakit hati karena sang kakak memanggil dirinya dengan sebutan iblis. Walaupun Eminadil sempat menolak untuk melawan, Lucifer tetap menyerang Eminadil hingga keadaan berbalik. Lucifer dan Eminadil pun babak belur setelah jual beli pukulan dan tendangan. Di saat terakhir, Eminadil mengakui kekalahannya ketika Lucifer mengunci leher sang kakak.
Di dalam mobil, detektif Dan meragukan jika Theo akan muncul untuk meletakkan uang di dalam loker. Informasi ini didapatkan Chloe dari pertemuannya dengan Charlotte. Tapi tiba-tiba di sini terlihat Theo muncul dan memasukkan uang ke dalam loker. Di seberang jalan ternyata Lucifer dan Amenadiel juga tengah mengawasi apa yang terjadi. Sulit dipercaya, ternyata orang yang datang mengambil uang tersebut adalah Jill, orang yang telah membesarkan dan melatih Aiden. Chloe serta detektif Dan pun bergerak bersamaan dengan Lucifer dan Amenadiel. Sayangnya, di lokasi Chloe hanya menemukan uang yang berhamburan, sedangkan Jill sudah dibawa oleh Lucifer dan Amenadiel untuk dimintai keterangan. Di tengah kebingungan, Jill bertanya kenapa tiba-tiba dia berada di sini. Tanpa basa-basi lagi, Lucifer langsung menunjukkan wajah iblisnya hingga Jill mengatakan sebuah kebenaran. Jill mengatakan jika dia memang mengambil kalung milik Amenadiel yang saat ini tengah berada di gym. Selain itu, Jill terpaksa membunuh Aiden karena Aiden menolak untuk mengalah di saat Jill sedang mengalami kesulitan keuangan. Padahal jika Aiden mau mengalah, mereka akan mendapatkan uang yang sangat banyak dan Aiden mungkin saat ini pasti masih hidup. Kembali ke Chloe, di sini Chloe mendapati Jill yang tiba-tiba muncul dalam keadaan ketakutan dan mengakui semua kesalahannya. Looks like your gamble paid off. Di arena Rico Hollywood, Amenadiel mengajak Lucifer untuk segera pergi meninggalkan bumi. Sayangnya, di sini Lucifer menolak dan memutuskan untuk tetap tinggal di Los Angeles. Amenadiel memperingatkan jika Lucifer tetap tinggal, maka Tuhan akan murka kepada Lucifer. Dengan santai, Lucifer mengatakan jika Tuhan murka kepadanya, Tuhan tahu persis tempat di mana menemukan Lucifer. Setelah Amenadiel pergi, Lucifer mengatakan jika tempat ini membutuhkan sebuah piano. Bisa disimpulkan jika Rico Hollywood adalah Lux yang selama ini kita ketahui. Di tepi pantai, Lucifer menatap ke arah langit ditemani oleh Messi. Dengan ekspresi yang bercampur aduk, Lucifer meminta Messi untuk memotong sayap miliknya diselimuti gelap malam di bawah cahaya sinar bintang. Dan episode 11 pun berakhir. Tunggu kelanjutannya hanya di channel Bang Satrio. Terima kasih semua, Bang Satrio di sini. See you next clip. Bye bye.